Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Partai Catur Susanto Megaranto versus Yosep Tahir terbaru. Adakah pola yang dapat dipelajari? Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Bupati Kulon Progo Cup 2020 yang berlangsung pada tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 21.42 malam, tepatnya pada hari Jumat ya. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster Susanto Megaranto yang menggunakan nama akun Lices Borobudur 70 dengan rating Lices 2552 menghadapi Yosep Tahir yang menggunakan nama akun Lices YT_BKD dengan rating Lices 2499. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Susanto Megaranto menggunakan catur buah putih dengan nama akun Lices Borobudur 70 menghadapi Yosep Tahir yang menggunakan catur buah hitam dengan nama akun Lices YT_BKD. Di sini, Susanto memulai permainan dengan pion menuju D4 dan dibalas Yosep dengan pion menuju D5. Oh iya, di sini karena berfokus pada pola yang dapat dipelajari dari permainan ini, maka Tarigan Catur tak akan menyampaikan analisa komputer karena fokusnya tentu saja di pola itu. Tetapi terkait polanya apa, nanti akan Tarigan Catur sampaikan pada akhir video. Tetapi, para pecinta catur sekalian dapat menebak dari langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Susanto maupun Yosep. Dan di sini, Susanto membalas dengan gajah menuju G5. Pembukaan yang cukup jarang terjadi ya, karena biasanya dalam situasi seperti ini, pion C4 lah yang dilakukan oleh pemain putih, tetapi di sini balasannya adalah gajah menuju G5. Pion C5 memberikan ancaman atau tekanan terhadap pion pusat putih, sehingga di sini balasan putih adalah pion E3 untuk memperkuat struktur pion putih di petak pusat. Pion C pukul D4 dan pion E pukul D4. Kuda C6, pion C3 memperkuat struktur pion putih yang ada di petak D4. Menteri menuju C7, gajah D3, kuda F6, kuda D2, gajah G4 memberikan ancaman atau tempo tekanan terhadap menteri putih yang ada di petak D1. Di sini apa respon putih? Putih membalasnya dengan menteri menuju B3. Pindah posisi sekaligus mencoba memberikan serangan yang baru terhadap pertahanan sayap raja atau sayap menteri dari pemain hitam. Dalam kasus ini Yosep Tahir. Pion menuju E6, kuda G menuju F3, gajah pukul kuda di F3 dan kuda pukul gajah di F3. Kuda D7, rokade pendek atau rokade sayap raja oleh putih. Gajah D6, benteng F menuju E1. Di sini menempatkan benteng putih di lajur yang sama dengan raja hitam. Tujuannya tentu saja untuk mencoba mendapatkan langkah kombinasi-kombinasi penting untuk dapat memenangkan permainan. Namun agar terhindar dari langkah kombinasi yang akan dilakukan Susanto, maka hitam atau Yosep Tahir melakukan langkah rokade pendek atau rokade sayap raja. Menteri menuju C2, jelas ya. Menteri dan gajah putih sedang memantau pion lemah yang ada di petak H7, sehingga hitam membalasnya dengan pion menuju H6. Di sini memajukan pion sekaligus memberikan tempo ancaman terhadap gajah putih dan gajah putih mundur ke petak H4. Benteng F menuju E8, benteng E2, pion A6, pion A4, benteng A menuju B8, benteng A menuju E1, pion B5, pion A pukul B5, dan pion A pukul B5. Dari 18 langkah yang telah dilakukan oleh putih dan hitam, adakah
pola yang dapat dipelajari yang sudah diketahui oleh para pecinta catur sekalian. Jika masih belum mengetahui, mari kita lanjutkan ya. Menteri menuju D2, gajah menuju E7, gajah G3, gajah D6. Kita kembali. Di sini pintar ya langkah dari Susanto dengan gajah menuju G3. Ada tempo ancaman terhadap Menteri Hitam dan Benteng Hitam. Namun hitam masih ada balasan dengan gajah menuju D6. Gajah B1. Di sini jelas ya motif apa yang ingin dilakukan oleh Susanto dalam langkah-langkah berikutnya. Tentu saja untuk menempatkan Menteri Putih di petak C2 atau di petak D3 untuk nantinya mendapatkan tempo untuk skakmat ya di lajur atau di petak H7. Gajah pukul gajah di G3, pion H pukul G3, pion B4, dan di sini melakukan langkah Menteri D3. Kita lihat gajah dan Menteri Putih saling bersatu padu menyusun kekuatan untuk menyerang pertahanan sayap raja dari Yosep Taher. Dan ini langkah ini harus dihentikan oleh Yosep, dan Yosep melakukan langkah kuda menuju F8 untuk memantau atau terus menjaga petak penting yang ada di H7 ya dari ancaman Menteri Putih. Pion C4, pion D pukul C4, Menteri pukul pion C4. Nah, dari 25 langkah yang terjadi sebenarnya sudah mulai kelihatan apa sih pola yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan oleh Susanto maupun Yosep. Namun pola ini adalah prinsip dasar bermain catur yang dimana hanya dapat dilakukan jika pemain putih maupun pemain hitam adalah pemain dengan kemampuan setara. Apabila masih memiliki kemampuan yang cukup jauh, biasanya langkah-langkah atau pola catur seperti ini akan sangat jarang dilakukan ya. Menteri menuju D6, gajah E4. Kita lihat memberikan ancaman 2 kali terhadap kuda hitam, sehingga di sini apa balasan dari hitam? Dengan benteng menuju C8. Kita lihat ada persaingan yang panas ya di petak C6 untuk memperebutkan kuda hitam, dan hitam mencoba untuk menjaga kudanya. Menteri menuju D3, benteng D8, menumpuk benteng dan menteri di lajur D. Gajah pukul kuda di C6, menteri pukul C6. Benteng C2 mengancam Menteri Hitam, dan Menteri Hitam pindah ke petak D6 kembali memberikan ancaman 2 kali terhadap pion putih, sehingga apa balasan putih di sini? Dengan menteri menuju E4, kuda G6, benteng E menuju C1, menumpuk benteng di lajur C. Menteri D5 mengajak pertukaran menteri dengan putih. Apakah diterima oleh putih? Ya, betul, diterima dengan menteri pukul menteri di D5 dan benteng pukul menteri di D5. Benteng C8 skak, benteng D8, benteng C7, raja F8, benteng 1 menuju C4, raja E8, benteng A7, benteng D7, benteng A4, benteng D menuju B7, pion B3, mencegah ya agar pion hitam tidak semakin maju dan mendekati petak promosi tentu saja. Kuda E7, kuda E5, kuda D5, benteng A6, benteng B6, benteng A7, benteng B7, benteng A5, benteng B5, benteng A7, benteng B7, dan akhirnya benteng menuju A1. Benteng C7, benteng pukul benteng di C7 dan kuda pukul benteng di C7. Benteng A7, benteng C8, benteng B7, pion F6 memberikan ancaman terhadap kuda putih, sehingga kuda putih pindah ke petak
yang lebih aman, yaitu C4, raja D7, benteng pukul pion di B4, kuda B5, benteng skak di B7, benteng menutup di C7, benteng B8, benteng A7, benteng G8 mengancam pion, dan juga jika hitam lalai maka benteng hitam pun akan hilang dengan tempo skak benteng pukul G7, benteng skak di A1, raja H2, pion G5, benteng H8 mengincar pion hitam yang ada di petak H6, benteng A2, pion F3, benteng A1, benteng pukul pion di H6, benteng B1 mencoba mengancam pion putih, sehingga apa balasan putih di sini dengan kuda menuju D2, benteng B2, kuda E4, kuda E3, ada ancaman skak ya di sini, yang dimana benteng hitam dan kuda hitam sudah menyerang petak G2 secara terbuka. Apa balasan putih di sini? Dengan kuda pukul pion skak di F6, raja E7, kuda E4, kuda pukul G2, raja H3, kuda E1, kuda pukul pion di G5, benteng pukul pion di B3, benteng pukul pion di E6, skak. Dan setelah langkah ini, Joseph Taher memutuskan untuk menyerah. Karena apa? Jika laga dilanjutkan, maka Joseph Taher hanya bisa melakukan langkah misalkan ya, raja menuju D7 dan benteng pukul kuda. Dan dalam situasi seperti ini, putih masih memiliki 1 benteng, 1 kuda, dan 3 pion. Dan juga raja tentu saja menghadapi raja dan benteng hanya berdua saja. Sehingga dalam situasi seperti ini jelas ya, Joseph Taher memutuskan untuk resign dari permainan ini. Dan juga Tarigan Catur akan menyampaikan apa sih pola yang dapat dipelajari dalam permainan ini. Jadi kita lihat polanya ada 3 ya, yaitu skak, makan, ancam. Skak, makan, ancam. Begitu terus sudah polanya ya. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.